hari ini atau malam hari ini gue akan bikin konten sesuatu hal yang mungkin yang rame banget diperbincangkan di sosial media. Ya, salah satunya di sosial media gue banyak yang mempertanyakan perihal hubungan gue sama Amanda Manopo yang yang lagi dibahas itu perihal foto gue di Instagramnya Amanda yang hilang lenyap di telan bumi. Gue di unfollow sama Amanda Manopo. Ini ada apa? Matanya berlinang, guys. Ada apaan sih, Bos? Netizen pada kepo, itu jadi ikutin kepo gitu. Nggak tahu, coba kita Ini padahal cek. tiap hari sama dia ya. Tapi gue nggak tahu beneran. Kita cek. Lu tiap hari sama Amanda? Sama Bos, masa sama Amanda? Oh. Sama Bos, tapi kan nggak tahu apaan. Ada, guys. Ya ngelan napas. Mana kita lihat Panjang Instagram banget nariknya. Amanda Manopo. Amanda Manonyo. Guys, mengikuti 0. Foto-foto gua Hilang sudah. menangis. Jeng, jeng. Jeng, jeng. Membayangkan betapa kejamnya dirimu buat hati ini. Lah. Dengan hilangnya foto gua dan dengan tidak ngefollow-nya Instagram gua juga bingung nih. Sebenarnya ada apa? Kalian penasaran nggak, guys? Kira-kira ada apakah gerangan? Aku juga masih bingung. Tapi kalau kita ngebahas Amanda ya sebenarnya sih gue tuh tadi lagi ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udahlah spontan aja kita bikin konten. Lagi pula juga banyak banget teman-teman netizen atau penikmat sosial media khususnya Instagram gue dan pastinya Instagram Amanda lah ya, bakalan banyak juga yang menanyakan perihal ini ya. Kenapa foto-foto Bang Billy dihapus sama Amanda, terus juga kenapa di unfollow. Gue sebenarnya ngejawabnya bingung sih, guys. Gue juga sebenarnya nggak tahu. Dibilang nggak tahu sih nggak mungkin juga nggak tahu ya. Pasti gue tahu, tapi gue nggak mungkin menceritakan secara detail. Gini loh, namanya hubungan pasti ada yang namanya pasang surut ya. Pasang surut itu dalam arti ya itu mah hal yang wajar kalau misalkan ada clash lah ya. Sejalannya wah bahagia mulu, nggak sejalannya wah sedih mulu, nggak sejalannya wah berantem mulu, nggak mungkin lah. Pasti kan ada campur lah, kayak pasti ada ya sedikit salah paham, pasti ada kebahagiaan, pasti ada tawa, ada canda, itu hal yang wajar dan lumrah. Nah, ngomongin masalah gua sama Amanda, sebenarnya sih dibilang clash enggak juga, karena gua masalahnya sepele. Masalah apa ya? Ingat-ingat deh Bang, terakhir kali bikin salah sama Manda apa? Tapi ada. Oh, sebenarnya sih komunikasi di sini. Komunikasi yang kurang bukan kurang intens. Gue sebenarnya komunikasi sama Amanda tuh intens. Mungkin kemarin ada komunikasi yang kurang sejalan. Ada lah ya, nggak perlu gue jelasin di sini. Yaitu mungkin yang menjadi penyebab akhirnya Amanda mungkin marah sama gue. Belum tentu itu penyebabnya ya. Tapi belum tentu itu penyebabnya. Tapi jujur, gue tuh sama Amanda tuh sebenarnya nggak pernah berantem yang gimana-gimana. Perihal wah gua ganjen lah, perihal Amanda ganjen lah, gua macem-macem lah, Amanda macem-macem, itu nggak sama sekali dalam sejarah hubungan gue sama Amanda. Gue sangat amat menghargai setiap gue berhubungan. Amanda sama sebaliknya. Nah mungkin ketika banyak orang-orang yang bilang Amanda A, B, C, D dan lainnya perihal sinetronnya, itu sebenarnya hak mereka berkomentar seperti apa. Mungkin orang-orang yang berkomentar seperti itu orang-orang nggak suka sama Amanda, atau enggak haters dari sinetron tersebut, atau enggak memang haters gua, atau memang adu domba, atau seperti apa kita nggak tahu. Jadi ada beberapa netizen yang bilang Amanda ini itu segala macam. Jadi gini guys ya, gue terangin ke kalian semua, Amanda itu karakternya kalau kalian tahu ya, gue kasih tahu nih, karena nggak semua karakter Amanda kalian tahu. Amanda itu tipe orang yang sangat amat menghargai pasangan. Dia itu pemikirannya dewasa, dia pintar, dia tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik, apalagi dia mempunyai komitmen setiap hubungan. Ketika dia bukan tipe orang yang sebenarnya ceroboh, dia orang pintar. Nah justru itu ketika waktu itu kan sempat gua instastory tuh yang ada netizen bilang, wah Amanda ganjen lah sama lawan mainnya, wah Amanda pegang-pegangan, wah Amanda peluk-pelukan. Guys, gue sebenarnya tidak membela, tapi ini emang kenyataannya, sifat dan karakter Amanda ini emang dia itu
sebenarnya tidak mau hal ini terjadi, tapi mau nggak mau dia kan harus melakukan secara profesional. Dan itu tujuannya karena dia profesional, dia bukan wanita, bisa dibilang wanita yang nggak pintar, bukan. Dia itu pintar dan dia itu baik, orang yang bijak ya. Makanya justru itu ketika banyak atau beberapa segelintiran orang yang bilang ngejat seperti itu ya salah menurut gua. Terus juga ada beberapa netizen yang mungkin baper terhadap sinetronnya, menjodoh-jodohkan, terlarut terbawa suasana. iya. Sebenarnya kalau dijodoh-jodohin di TV sih is okay, di sinetronnya is okay. Tapi kalau udah di luar itu sih sebenarnya nggak wajar lah. Tapi mungkin orang karena baper kali ya, karena chemistry mereka tuh dapat. Berarti keren dong actingnya. Berarti keren actingnya. Berarti bagus actingnya. Iya, gue sih bersyukur sebagai pasangannya. Nah, balik lagi ketika dijodoh-jodohin di belakang layar itu sih sebenarnya salah guys. Tapi itu balik lagi di diri kalian yang berhak untuk berkomentar. Tapi selalu berhati-hati dalam berkomentar karena sangat berbahaya dan bisa merugikan gitu. Muridmu harimau. Iyalah. Ya, jadi intinya gua tuh sama Manda mempunyai komitmen saling percaya, saling jujur. Makanya banyak orang yang adu domba perihal, wah Manda gini nih bang, Manda kayak gini nih bang. Gue percaya sama Manda. Nah, gue sempet kesel sama netizen yang apa sih? Gue tahu karakter Amanda, gitu loh. Gue tidak membela untuk menaiki image atau apalah untuk kebaikan Amanda, enggak, tapi memang ini kenyataannya. Jadi kalau misalkan kalian berpikir wah seolah-olah ngebela gue, padahal kalian sebenarnya haters juga. Iya, kalian kayak ngadu-ngadu nih, Manda nih kayak gini nih bang, ngadu-ngadu itu banyak banget yang ngadu-ngadu seperti itu ke gue, tapi gue nggak pernah ambil pusing dan nggak pernah nanggepin hal itu karena gue udah percaya sama Anda dan gue sudah mempercayai sepenuhnya. Ya, yang namanya hubungan, lu yang ngejalanin sama Manda dan lu yang paling tahu, lu berdua paling tahu gimana hubungannya kalian. Betul banget. Jadi kalian tuh nggak tahu sepenuhnya perihal hubungan gue sama Manda. Cuma lihat di televisi, cuma bisa menikmati, cuma bisa melihat di sosial media. Itu sih pendapat gue dan sangat disayangkan ketika kalian berasumsi yang aneh-aneh. Gue sih sangat senang sekali sih kalian baper di dalam sinetron, berarti kalian tuh terbawa emosi dan berarti balik lagi ya, Manda pintar memainkan perannya. Alhamdulillah, gue selalu support, gue selalu bersyukur. Sekarang Manda lebih dari gue sibuknya, Senin sampai Minggu. Bayangin. Gue aja udah lumayan capek, Senin sampai Jumat itu pun syuting gue cuma beberapa jam, satu episode cuma 2 jam. Mungkin kalau misalkan gue paling banyak 4 episode satu hari paling 8 jam. Kalau Manda tuh dari pagi sampai malam setiap hari Senin sampai Minggu. Nah, ketika ada pemberitaan seperti itu, namanya seorang wanita punya hati lembut, hati yang sensitif, pasti dia merasakan hal yang sedih pasti. Nah, jadi buat para netizen, hargain jeripaya mereka, hargai karya mereka, hargai semuanya. Jangan bikin kesel lah. Karena bagaimana juga sih, gue juga bingung, gue nggak bisa menutupi mulut-mulut netizen ya. Kalau netizen itu udah paling bener sih. Ya, kayak bisa apa-apa. Tuhan nyiptain 2 tangan, itu tuh untuk nutup telinga kiri dan kanan, bukan nutup mulut. Tangan lo mana? Itu bukan kaki. Ya jadi kan udah jadi bijak. Gitu sih guys. Jadi kalau misalkan kita ngebahas Manda sih sebenarnya nggak ada habisnya. Nah, Lu sudah berapa lama sih dari awal sampai sekarang? Kita lihat ya. Pertama gue nge-DM di bulan apa ya? Jadi guys nih, Di bulan berapa? pertama bos Eka kenal tuh kita di stasiun TV acara puasa ya. Puasa itu berapa bulan yang lalu tuh, puasa 8 bulan. 8-9 bulan. Terus Juli bener-bener belum tidur, kita tuh tidur jam puasa kita tuh ngaco banget. Parah, ngaco banget. Kita tuh tidur jam 1 sampai jam 2 siang ya. Itu setiap hari. Bangun-bangun lagi. Enggak, malah kadang kita suka nggak tidur. Tidurnya itu kadang jam 8 sampai jam 10, jam 11 langsung berangkat lagi. Malam Cuma ya? 3 jam tidur tuh. Seharian cuma 3 jam, 2 jam. Jadi jam siangnya itu kadang kalau Coba lu tidur- jelasin waktu gua kerja jam berapa dan jam berapa dan kita dari tidur. start sahur ya, dari start Oke, sahur start kita sahur jam jam 12. Jam 12 jam sampai 11 dong. STB jam 11. 11 dong. Jam 11, setengah 12 kita jalan sampai situ, syuting sampai setengah 6, sampai rumah jam 6. Habis itu acara pagi sampai jam 10. Acara pagi aja jam callingan jam setengah 8. Jam 8.
Kita tuh nggak tidur tuh. Itu nggak tidur karena udah nanggung. Nanggung banget kalau tidur Karena kepala sakit. sakit gitu. Kadang-kadang callingan jam 7 pagi. Aduh, udah sampai jam 10 lanjut lagi acara lagi sampai siang. Habis siang aduh, Rapi Billy. habis itu kita Habis Rapi Billy kita bikin konten. bikin konten. Itu puasa itu kita banyak bikin konten juga. Habis itu Sahur. Buka puasa. Buka puasa aja masih bikin konten di tempat orang. Buka puasa di tempat orang. Kita sama Berlin. Let it be the thing that I am longing for. Sama siapa tuh? Ya sama Baim tuh. Kita sampai ke tempat Arafi sampai bikin konten sampai jam 10, jam 11. Dia takut kayaknya bro. Dia nangis. Dia nangis bro. Nanti pegang kamera ini juga. Kita cepet-cepet mau sahur, balik lagi gitu. Kayak Akhirnya gitu guys. suatu ketika kita diundang di acara. Call Me Mel. Ya, kita belum tidur tuh ya. Belum tidur, aduh, mata sempet nih. Billy mah udah santai dengan pakai celana kolor guys. Masuk set. Amanda tuh udah di pojokan, nggak tahu gimana di pojokan nungguin, cuma nungguin Billy doang, tinggal nungguin Billy doang di acara. Callingan jam 7 pagi, callingan jam 8, Manda udah nyampe jam 7 ya. Mulai itu jam 9 sampai jam 10 gitu. Manda itu on time banget, sumpah. Manda on time banget. Jadi tuh dia nggak, walaupun kita kan, ya udah, kita kan orangnya udah terbiasa. Tapi kita acara pagi nggak sih? Acara kok Nggak. kita bisa ngambil call email? Nggak ada cara, udah selesai. Itu pertemuan tuh udah Manda masuk deh ke studio, ya kan? Yang hai Amanda kata dia gitu. Manda tuh Manda waktu cuma itu biasa hai gitu kelihatan lemes banget ya. Lemes banget, parah. Lemes, kurus. Terus sekarang parah banget pipinya Manda, sumpah. Iya parah banget. Dulu tuh apa? Dulu Kayak tuh diem, Lobio, banyak Kurus, pikiran. pakai baju macan. Aku pikir personil Pakai baju macan coy. Sumpah parah banget. Bang Billy cepetan ayo di mana nungguin. Iya hai Amanda gitu. Dia dengan bangun tidur ngeliatin Amanda doang. Hai Amanda gitu doang. Hai. Amanda cuek masih. Bingung sih gitu Hai, sumpah. udah. Gue dateng, Masuk gue studio. rebahan ini doang karena gue belum tidur. Bintang tamunya Billy sama Amanda. Mana Amanda? Oh, gue lihat tuh dia kurus banget, terus loyo, banyak pikiran, pengamung-ngomong, Rambut banyak. panjang, rambut coklat panjang ya kan? Hitam. Karena panjang coklat baju loreng-loreng. Dia banyak pakai masker. Terus gue lihat, terus gue sapa, hai Amanda, dah sapa Amanda, siap, ngobrol di belakang panggung sedikit ngobrol, baru gue masuk di backstage. Akhirnya Amanda juga masuk ke backstage, baru akhirnya naik ke panggung. Dari situ ketemulah sama Amanda. Pulang ada. Ngobrol-ngobrol. Manda, aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Nggak usah Bil. Bukan follow. Oh ya, Manda, aku boleh follow Instagram kamu nggak? Nggak usah Bil, nggak usah. Aku nggak follow siapa-siapa. Oh, ya udah. Ntar aku DM ya. Terus udah tuh Manda udah masuk tuh ke dalam. Gue minta nomornya Manda. Dia panik nih. Gue minta nomornya Manda. Udah mas ayo cepetan. Nggak dapat akhirnya. Akhirnya nggak dapet, dia masuk ke Udah mobil. pulang. Oke. Pulang, masuk mobil Akhirnya nih. nih dia. Masuk mobil nih gini nih. Tuh, kok lu lihat nih mau Instagram Manda mau masuk dia nggak follow siapa mau. Gue lihat dong Sa. Iya ya bos ya. Parah banget ada orang kayak gini bos iya. Udah gitu. Follow ini doang. Brand ambassadornya doang. Iya. Gimana ya? Kayak gitu. Dapat nomor teleponnya lagi kata dia gitu. Gue DM katanya gitu. Gue terus DM sama dia. Isi DM-nya apa isi DM? Ini pertama dia nih. Pertama isi dia. Aduh gue malu. Ini pertama ini ya. Ini Billy pertama. nunjukin isi DM Billy ke Amanda, titik. Yang gua kasih ke Amanda itu apa? Oh, kalau kalian tahu, gua akan kasih 2 orang pemenang masing-masing Rp500.000 DM ke Instagram gua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Cuma masalah nggak penting sebenarnya, tapi gua nggak tahu nih kenapa. Gua nggak ngerti nih ada apa.